Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada creative people dimanapun kalian berada. Selamat datang di course ini. Course ini berjudul Analisis Gempa, Diafragma, Ketidakberaturan, Detailing sesuai SNI terbaru. Dalam course ini bersama saya expert William, kita akan melalui 3 modul untuk menjelaskan hal-hal sesuai apa yang tertera pada judul ini. Semoga creative people akan dapat memetik konsep-konsep yang expert jelaskan di sini sehingga pemahaman terkait gempa, terutama analisis gempa dan detailingnya itu creative people bisa lebih yakin lagi, bisa lebih memahami secara mendalam pengertiannya. Nah, untuk modul pertama ini akan dijelaskan konsep analisis gempa. Jadi creative people perlu tahu gempa yang kita gunakan ya itu namanya maximum considered earthquake. Nah, maksimum considered earthquake ini adalah gempa yang dianggap sebagai gayanya itu, getarannya itu adalah yang paling maksimum kalau terjadi gempa. Nah, tapi yang kita gunakan untuk desain itu bukan nilai MCI langsung. Nilai MCI langsung ini sangat besar. Nah, berikut adalah pengkategorian gempa berdasarkan kemungkinan dia terjadi. Jadi ada 4. Ada yang gempa sering, gempa yang jarang, gempa langka, dan sangat langka. Nah, MCI itu tergolong yang sangat langka. Jadi dia kemungkinan terlampauinya itu 2% dalam 50 tahun. Atau bisa kita bilang dia kemungkinan terjadi dalam 2475 tahun itu sekali. Nah, pengertian periode ulang ini jangan disalahartikan ya creative people. Pengertian periode ulang ini itu artinya kemungkinannya memang 1 kali dalam 2475 tahun. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa terjadi 2, 3, atau berapa kali dalam setahun. Bisa aja, hanya saja kemungkinannya kecil. Bukan berarti dia tidak bisa terjadi berulang kali dalam 1 tahun. Seperti itu creative people. Nah, kita juga mendesain itu ada performance level atau kinerja bangunan atau behavior bangunan yang kita mau ketika terjadi gempa. Jadi ini kayak pros gitu ya, silang. Nah, kita bisa lihat kalau kita mau desainnya itu yang 2 terakhir ini nih. Kita mau desain kalau yang gempa yang langka itu life safety, dan gempa yang sangat langka itu cukup di collapse prevention. Nah, akan saya jelaskan apa itu 4 ini. Jadi yang paling pertama itu operational. Operational itu artinya gedungnya benar-benar nggak ada terjadi eh, sedikit pun luka. Jadi gedungnya benar-benar retak enggak, ada partisi yang rusak enggak. Jadi benar-benar kayak gempanya hanya angin lewat. Benar-benar kayak nggak berasa sama sekali. Orang yang di dalamnya aman, partisinya aman, nggak perlu ada perbaikan sama sekali, kerusakan yang 0% itu namanya operational. Nah, terus tingkat kedua setelah operational itu ada yang namanya immediate occupancy. Immediate occupancy itu artinya gedungnya mungkin retak-retak dikit, partisinya ada yang retak-retak, tapi nggak mengganggu aktivitas dari orang-orang yang berada di dalamnya. Jadi orang-orang di dalamnya tetap bisa aja bekerja, nggak ada kendala. Nah, terus yang ketiga itu ada life safety. Life safety itu gedungnya hancur, nggak hancur, cuma retak-retak di mana lah. Kalau dilihat secara mata itu orang udah takut-takut roboh, tapi sebenarnya nggak roboh. Orang-orang bisa keluar dengan selamat. Nah, itu namanya life safety. Nah, kalau collapse prevention itu gedungnya itu udah retak sana sini, tulangan-tulangannya mungkin udah kelihatan, kolomnya udah miring, baloknya udah miring, platnya udah melandut berlebihan. Nah, itu kayak gedung-gedung yang udah tinggal ditiup aja roboh, itu udah namanya collapse prevention. Roboh enggak, tapi kalau kena getaran sedikit lagi aja itu udah roboh. Nah, ini secara display ini seperti ini. Jadi seiring berjalannya gempa, kalau gempanya kecil, itu ya kita bisa lihat ini gedungnya ini utuh. Masih bisa eh, apa tanda merek gedungnya ini, tokonya ini, nama tokonya ini masih bisa, nggak ada masalah, nggak rusak. Gedungnya juga oke-oke aja, lampunya lah, semuanya lah. Orang-orang di dalamnya juga mungkin masih makan. Nah, kalau gempa yang makin dahsyat, nah kita bisa lihat kalau eh, tanda tokonya ini rusak, lampu-lampunya dalamnya ini mati. Nah, berarti itu mungkin elektrikalnya ada yang rusak karena gempa. Atau mungkin dalam partisi ada yang retak-retak sedikit, makanya ada yang rusak jaringan listriknya. Nah, makin besar gempa, makin kelihatan kalau gedungnya retak. Makin besar gempa lagi kelihatan kalau gedungnya udah miring, udah reot, udah kayak
dihajar dikit lagi itu roboh, akhirnya pun roboh. Nah, kenapa grafik ini kalau creative people lihat saya ngomongnya itu gempa, padahal ini adalah structural displacement. Hal itu karena semakin besar gempa, maka akan semakin besar pula structural displacement. Displacement gedungnya semakin besar. Nah, kenapa FEMA ini sendiri itu menggunakan structural displacement? Kenapa nggak tulisnya base shear V gitu ya? Nah, karena konsep dari gempa itu sebenarnya adalah drift control, displacement control. Jadi yang kita kontrol itu adalah displacement-nya. Makanya ada kalau konsep-konsep performance based design itu biasa dianalogikannya semua ke drift displacement seperti itu. Nah, ini adalah pengkategoriannya juga. Ini rangkumannya berdasarkan kategori desainnya. Nah, kita bisa lihat kalau gedungnya gedung yang umum ya, kategori 1 atau 2 sesuai SNI 1726 ya. 1 dan 2 ini berarti gedung-gedung umum lah, rumah, hotel, seperti itu. Nah, kalau pas gempa yang sering terjadi itu di immediate occupancy, paling tidak. Berarti boleh langsung dihuni lagi. Kalau gempanya yang desain earthquake yang 500 tahun sekali, atau kita biasa ngomongin 2/3 MCE, nah itu harus di life safety. Nah, terus kalau yang MCE itu boleh di collapse prevention. Nah, semakin tinggi kategorinya sampai tercapai yang gedung yang tidak boleh hancur nih, gedung yang bersejarah mungkin, atau reaktor nuklir, atau apa yang tidak boleh itu, tidak boleh rusak. Nah, kalau terjadi gempa MCE, maka diperbolehkan hanya di life safety, nggak boleh sampai collapse prevention. Seperti itu, ini adalah rangkumannya. Nah, ini juga rangkumannya, tapi dikategorikan berdasarkan kerusakan atau losses. Nah, kalau operational ya berarti nggak ada kerusakan dong, nol. Semakin tahapnya semakin belakang, kalau collapse prevention itu udah 99%. Nah, 1% laginya itu ya untuk robohnya itu. Kalau dia 100% ya roboh toh. Apa namanya, loss-nya 100%. Kalau hampir roboh ya 99%. Nah, ini di dalam gedung kita juga punya hierarki kekuatan. Kita kalau desain, itu yang paling lemah itu harus lentur. Yang paling boleh gagal duluan itu lentur. Paling tidak boleh gagal itu geser. Nah, kenapa demikian akan dijelaskan di halaman berikutnya ya. Jadi ingat saja geser itu nggak boleh, dan lentur itu sangat diperbolehkan. Nah, sekarang kita akan melihat dulu ini. Ini adalah grafik inelastik dari struktur. Kita lihat kalau sampai di titik yield, terus ke ultimate, dia nggak linear lagi. Kalau linear ya naik terus ya. Dia agak melandai, agak parabolik ya, agak melandai. Nah, ini kita harapkan dari yield ke ultimate ini sepanjang mungkin. Kalau dia panjang, berarti itu namanya elongasinya besar. Kalau elongasinya besar itu berarti sangat ductile. Dari itu yang kita harapkan dalam performa material, terutama untuk special moment frame ya, yang harus ductile. Nah, seperti yang expert mention sebelumnya, ngegeser itu tidak boleh gagal. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari grafik ini, kalau betonnya terconfine dengan baik, maka betonnya itu bisa menahan strain yang cukup besar. Kalau betonnya itu tidak terconfine, maka strainnya cukup kecil. Itulah sebabnya kenapa geser itu nggak boleh gagal untuk mempertahankan kondisi grafik yang warna merah ini. Kalau sampai misalkan andai kata gesernya gagal duluan dari lentur, ya udah bubar. Mau lenturnya sekuat apapun ya si betonnya ya gagal duluan pasti. Beda ceritanya kalau lenturnya yang gagal duluan. Kalau lenturnya yang gagal duluan, itu betonnya kemungkinan besar masih bisa bertahan. Karena anggapannya dia kayak masih dipeluk oleh sengkang. Seperti itu, creative people. Nah, dengan analogi yang dari yang tadi, yang inelastic material, kita menerapkannya ke struktur. Kita juga berharap kalau gedung kita itu ketika mencapai titik yield, ke ultimate, itu melandainya cukup jauh. Artinya gedung kita itu ductile. Nah, gimana caranya kita harus mengimitasikan sendi-sendi plastis di gedung kita? Jadi dia bisa disipasi energi. Apa itu disipasi energi? Disipasi energi itu kita biarkan gedung kita rusak untuk menyerap gaya. Jadi ini ibaratnya gayanya diserap di sini, 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 yang merah-merah-merah ini akhirnya di kuning. Nah, diharapkan dengan
dibiarkannya dia menyerap gayanya makin lama jadi habis gaya gempanya. Jadi pas gempanya habis, ya mungkin banyak rusak-rusak, tapi gedungnya tetap survive. Itulah harapan dari daktilitas. Nah, berikut adalah konsep untuk mengetahui apa itu fungsi dari R. Kalau kita familiar, tabel sistem struktur itu ada R, omega, dan CD ya. Nah, ini kita akan mendalami konsepnya R. Jadi kalau kita analisis gedung ya, umumnya itu gayanya itu pasti elastik lah. Kita tahu kalau material yang kita input ke dalam aplikasi-aplikasi itu pasti konsepnya elastik. Nah, gimana kita bisa capture inelastiknya? Gak mungkin kita bisa desain, kita mau gedung kita elastik sampai gaya yang ditentukan oleh gempa MCE. Itu keterlaluan, dimensi kolom, balok, dan segala macamnya bisa segede-gede gaban. Nah, itu nggak mungkin. Jadi, diharapkan oleh para engineer, kita bisa perilaku inelastik. Jadi, gaya yang harus ditahan itu kecil. Nah, tapi penaltinya kita harus desain gedung kita ductile. Ductile itu apa? Berarti displacement-nya meskipun gayanya kecil, tapi gedungnya harus bisa berdeformasi sesuai apa yang tercapai di elastik ini. Gitu. Jadi makanya gedung-gedung itu namanya displacement control. Karena kalau kalian lihat gayanya kecil, tapi displacement-nya besar. Jadi bisa aja kita perlu gede dimensi bukan karena gaya, tapi karena displacement. Makanya namanya displacement control. Nah, next. Nah, ini kita bisa lihat kalau yang merah ini adalah elastik ya. Yang hijau ini yang kita desain gedung. Yang biru itu overstrain. Inilah grafik nilai R. Nah, akan lebih jelas lagi di grafik berikutnya. Nah, ini kita desain itu di sini nih, di elastik nih. Nah, begitu kita ke inelastik garis hijau, nah kita itu sudah mereduksi gayanya sebesar ya rasio merah ke hijau ini, yang namanya R. Nah, R ini mengontrol displacement, jadi gayanya kecil, tapi displacementnya segini. Nah, lalu ada lagi garis biru, omega. Kenapa? Kita tahu kalau seandainya misalnya contohnya fondasi ya, fondasi umumnya harus didesain dengan omega 0. Kenapa? Karena fondasi itu nggak bisa displacement control. Gimana kita mau kontrol displacement ya? Dia di bawah tanah kan. Nah, jadi umumnya pasti strength base. Nah, karena dia strength base ya kita amplifikasi lah gayanya biar gayanya dia itu tercapai di sekitar sini. Agak besar dibanding yang kita berharap kondisi inelastiknya seperti itu. Nah, berikut adalah rangkuman dari special moment frame. Special moment frame itu ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Pertama dari mutu bajanya nggak boleh asal. Kalau di kita itu kita harus pakai yang FY420B, yang ductile. Nah, terus juga tulangan atas dan bawah itu harus menerus, joint shear harus diperiksa, strong column beam harus terpenuhi, kita harus menghitung gaya geser tambahan dengan probable, yaitu MTR ya. Kalau creative people masih ingat, MPR itu adalah gaya geser tambahan. MPR itu adalah gaya geser tambahan yang terjadi karena kita punya tulangan positif dan negatif. Kita punya tulangan positif dan negatif, ini akan menyebabkan sebuah gaya geser tambahan phaseway, yang dimana nilai phaseway itu MPR plus ditambah MPR min dibagi dengan LN. Yang dimana MPR itu sendiri adalah 1,25 dari kekuatan tulangan, 1,25 ASFY sebenarnya ya. Cuma nggak sesimpel ini, karena ini kan asumsinya cuma tulangan. Nah, MPR mungkin nanti creative people bisa reverse lagi ke buku-buku beton, yang dimana dia adalah 1,25, belakangnya itu sebenarnya umumnya itu ya VMN. 1,25 dari kekuatan beton lah, kekuatan tulangannya, kapasitas betonnya, gitu. Nah, terus juga ini seperti yang di sebelumnya juga sudah ada ya, sendi-sendi plastik di gedung. Nah, special moment frame ini nggak sesakti itu, nggak sedewa itu. Dia punya kelebihan dan dia punya kekurangan juga. Kelebihannya sederhana, gedung cuma terdiri dari balok dan kolom. Nah, terus juga base shear-nya relatif rendah. Kenapa? Karena nilai R-nya tinggi. Special moment frame itu diharapkan duktilitasnya sangat amat tinggi. Makanya diperbolehkan base shear-nya rendah. Jadi semakin besar nilai R, itu semakin kecil base shear. Semakin kecil nilai R, semakin besar base shear.
Nah, kekurangannya special moment frame itu sangat didikte oleh displacement. Displacement batasnya cukup terkontrol lah ya, harus dikontrol banget. Jadi bangunan itu cuma boleh berdeformasi besar delta dan delta limitnya itu 0,02. Nah, ini harus terpenuhi. Nah, terus juga disadvantage-nya, kekurangannya adalah tulangannya itu rapat-rapat pasti. Karena kurang lebih karena harus ductile, tulangannya itu pasti rapat-rapat. Rapat-rapat butuh banyak ya. Butuh banyak tulangannya. Karena ada persyaratan. Nah, terus juga sengkangnya itu rapat-rapat banget karena ada MPR. Jadi dia pasti kebutuhan sengkangnya lebih rapat, dan persyaratannya lagi ada persyaratan jarak untuk sengkangnya. Jadi untuk kalau kita desain special moment frame itu umumnya tulangannya pasti rapat-rapat deh. Nah, terus dalam desain gedung ya terhadap gempa ya, apapun sistem strukturnya, kita tidak boleh memperbolehkan kolom hancur duluan. Ya, jadi nggak boleh terjadi kondisi seperti ini, di mana yang lain masih oke-oke aja, tiba-tiba kolom lantai 2 nih gengsol. Ini nggak boleh. Kenapa nih? Karena kalau bisa lihat, ini grafik biru ini kalau seandainya kolomnya tetap utuh ya, nggak fail gini. Nah, merah itu kalau fail. Kalian bisa lihat langsung gayanya turun. Jadi kolomnya langsung nggak bisa menahan gaya sebagaimana seharusnya. Langsung buyar lah. Apa yang kita hitung itu buyar langsung. Karena terjadi mekanisme seperti ini. Makanya ada namanya strong column weak beam, di mana diharapkan tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Karena kita udah meyakinkan diri kalau kolomnya itu lebih kuat dari balok. Nah, ini juga dirangkumkan oleh FEMA effort yang diperlukan untuk setiap macam analisis. Nah, pertama itu adalah gempa statik ya, yang kita tahu equivalent lateral force. Terus yang kedua itu ada modal response spectrum yang umumnya kita gunakan ya, yang pakai response spektra. Nah, terus ada linear time history, ada non-linear static pushover, non-linear time history. Nah, kalian bisa lihat dari modal response spectrum yang umumnya kita gunakan, mau mencapai non-linear untuk performance based design yang pakai yang static pushover aja itu selisihnya udah jauh banget. Mau ke time history semakin jauh lagi. Itulah sebabnya kalau seandainya tidak by request oleh owner untuk mengetahui performance dari gedung, umumnya tidak akan kita lakukan sebagai structural engineer. Karena effortnya terlalu besar untuk mencapai suatu hal yang sebenarnya sama. Jadi biasa yang dua terakhir ini itu untuk evaluation only, tapi by request kalau ada request saja. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang respons spektranya itu sendiri. Bagaimana cara membuat respons spektranya? Itu tertuang jelas di SNI 1726 pasal 6.4. Nah, di situ ada nilai-nilai ini juga. Nah, tolong creative people jangan dipakai nilai-nilai yang di grafik ini ya, karena grafik ini itu dibikin FEM 451 itu terbitan tahun kalau tidak salah itu 2007. Jadi code-nya masih code lama. Tolong sesuaikan nilai-nilai yang di sini dengan yang di SNI terbaru. Barangkali ada yang berbeda koefisiennya. Nah, berikutnya kita juga harus menentukan nilai CS, yaitu di pasal 781. Nah, FEMA ini sangat baik, dia kasih kita ilustrasi nilai CS. Nah, kita bisa lihat kalau CS ini grafiknya sebenarnya mirip-mirip aja sama respons spektra ya. Nah, kita bisa tentukan nilai CS-nya. Nah, ini koefisiennya lihat lagi ke SNI. Nah, berikutnya dalam menghitung Bayesian ya, terutama kita itu sebenarnya harus hitung TA. TA itu CT kali HN pangkat X. Nah, ini juga CT dan X-nya, tolong diambil dari SN yang terbaru kita. Nah, TA itu simpelnya boleh 0,1 N. Tapi asal syarat ini terpenuhi ya. Nah, terus juga TA ini kita pakai untuk ngitung CUTA, T-nya ini. Nah, kalau seandainya T kita yang CUTA ini lebih kecil daripada TI TAPS, ya berarti kita gunakan CUTA untuk desain. Kalau seandainya T ITEPS-nya itu lebih kecil dari CUTA, maka kita pakai T ITEPS-nya untuk hitung. Nah, ini adalah yang saya berikan. Nah, ini saya ambil dari SNI terbaru. Silakan di-review apakah angkanya sama atau tidak dengan yang di FEMA edisi lalu. Nah, pertanyaannya, tinggi bangunannya kita pakai yang mana kalau seandainya kita ada basement,
Dan di atasnya ini kita ada lebihan kepala nih. Nah, tema menjelaskan kalau kita ragu, kita pakai HN yang lebih rendah. Kenapa? Karena dengan kita pakai HN yang lebih rendah, itu kita akan mendapat gempa yang lebih besar. Karena T-nya semakin kecil. Nah, ini cara menentukan T untuk kita gunakan. Kalau TI Tabs ataupun apapun aplikasi analisis yang kalian gunakan, lebih besar dari CUTA, maka pakai CUTA. Kalau seandainya TA lebih kecil dari TI Tabs tapi lebih kecil dari CUTA, pakai T yang aplikasi Tabs atau apapun itu. Nah, kalau TI Tabs lebih kecil dari TA, maka gunakan TA. Nah, secara grafik seperti ini. Sekian yang bisa saya sampaikan Creative People untuk course ini. Semoga analisis gempa, konsepnya, dan pemahaman kalian tentang analisis gempa itu semakin mendalam. Saya harap kalian bisa mencatat, mengingat, dan mengaplikasikannya dengan baik, karena pemahaman tentang gempa itu sangat penting, apalagi untuk kita structural engineer. Ini akan menjadi modal kalian yang sangat penting dalam dunia kerja nanti. Semoga kalian memahaminya, semoga kalian merasa ini bermanfaat, dan sampai jumpa di modul 2. Thank you, see you creative people in modul 2.